Bagaimana dengan ekspor biji kopi kemarin ke negara Wakanda? Apakah berjalan dengan lancar? Oke, juga lancar. Sebentar lagi kita akan meeting ya, membahas tentang impor pembelian mobil dari negara Wakanda. Oke, baik. Nah, teman-teman, membahas impor dan ekspor. Di sini masih ada yang kebalik-balik belum? Impor itu seperti apa, ekspor itu seperti apa? Nah, sebelum kita memulai materi pada kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hussein Awani. Saya mahasiswa di Universitas Pancasakti Bekasi dengan program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan nomor induk mahasiswaan 28923500003. Nah, materi kali ini adalah membahas tentang ekspor dan impor. Ekspor sendiri itu ialah menjual atau mengeluarkan barang produk dari dalam negeri ke luar negeri, yang artinya suatu negara itu menjual suatu produk kepada negara lain. Nah, untuk contoh kasusnya seperti negara Indonesia yang mengekspor minyak dan gas ke negara lain, atau misalnya mengekspor kelapa sawit, kopi, teh, rempah-rempah segala macam ke negara lain. Artinya Indonesia menjual produk tersebut ke negara lain. Itu namanya ekspor. Nah, jika impor itu kegiatan memasukkan atau membeli barang dari negara lain ke negara Indonesia. Contohnya seperti Indonesia mengimpor mobil dari Jepang, atau Indonesia mengekspor barang-barang elektronik, atau mengekspor pakaian fashion dari Eropa segala macam, itu namanya impor. Nah, mungkin sebagian orang kan kebalik-balik ya. Mungkin dikira impor itu mengeluarkan barang, ekspor itu memasukkan barang. Tapi ya sebenarnya untuk penjelasan yang singkat atau penjelasan yang mudah itu import memasukkan, ekspor mengeluarkan. Nah, untuk lebih jelasnya akan ada di materi yang selanjutnya. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung ke materinya. Ya. Nah, setelah tadi kita sudah membahas sedikit ya tentang ekspor dan impor. Nah, kali ini, pada materi kali ini, kita akan membahas yang lebih kompleks, lebih detail tentang ekspor dan impor itu sendiri. Ekspor dan impor merupakan dua komponen penting dalam perdagangan internasional. Keduanya ini saling melengkapi dan memainkan peran kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Jadi di suatu negara itu istilah ekspor dan impor itu udah sangat familiar ya. Hampir semua negara yang melakukan kegiatan ekspor maupun impor. Karena baik lagi, setiap negara kan membutuhkan barang yang emang tidak ada di negara tersebut. Contoh, misalnya di negara lain itu sektor pertanian seperti berasnya kurang banyak. Sedangkan di Indonesia sektor pertanian kita tuh hampir luas ya, hampir banyak ya. Jadi kita mengekspor beras ke negara tersebut. Karena apa? Karena negara tersebut misal mungkin kekurangan beras atau yang lainnya. Jadi istilah ekspor impor ini udah memainkan peran kunci lah dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. Nah, dalam pengantar ini kita akan membahas definisi, manfaat, prosedur, tantangan, serta peran pemerintah dan tren terkini dalam ekspor dan impor. Dengan saya sendiri, Muhammad Hussein Awari, saya mahasiswa di program studi manajemen bisnis Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Bekasi. Definisi ekspor dan impor. Nah, ekspor adalah proses penjualan barang atau jasa dari suatu negara ke negara lain, yang artinya barang keluar ya, barang atau jasa keluar dari negara Indonesia ke negara selain Indonesia. Kegiatan ini melibatkan pengiriman barang secara fisik melewati batas-batas negara. Ekspor dapat dilakukan oleh perusahaan maupun individu dan biasanya didukung oleh berbagai regulasi dan insentif dari pemerintah. Nah, sedangkan import itu sendiri, import ialah proses pembelian barang atau jasa dari negara lain untuk digunakan di dalam negeri. Contohnya, seperti di Indonesia sendiri kan kita masih belum bisa memproduksi mobil ya. Bisa, tapi belum secanggih di luar sana. Maka dari itu kan kita sering mengimpor kendaraan, entah dari Jepang, Amerika, atau negara Eropa. Kita sering mengimpor kendaraan, atau selain kendaraan, ada alat elektronik dan sebagainya. Kegiatan ini melibatkan pemasukan barang secara fisik melewati batas-batas negara.
Import memungkinkan suatu negara untuk mendapatkan barang dan jasa yang tidak dapat diproduksi sendiri atau lebih efisien untuk dibeli dari luar negeri. Manfaat ekspor dan impor. Nah, ada beberapa manfaat nih. Yang pertama, meningkatkan pendapatan. Ekspor dapat meningkatkan pendapatan negara melalui penjualan barang dan jasa ke pasar internasional. Sedangkan impor memungkinkan akses ke barang dan jasa yang lebih beragam dan terjangkau, meningkatkan kesejahteraan konsumen. Yang kedua, ada mendorong inovasi. Persaingan global mendorong perusahaan-perusahaan untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas produk agar dapat bersaing di pasar internasional. Hal ini mendorong produktivitas dan efisiensi. Yang ketiga, ada menciptakan lapangan kerja. Kegiatan ekspor dan impor dapat menciptakan lapangan kerja baru di berbagai sektor, seperti logistik, transportasi, dan layanan pendukung lainnya. Yang terakhir, memperluas pasar. Ekspor membuka akses ke pasar yang lebih luas, sehingga perusahaan dapat menjangkau konsumen di seluruh dunia dan meningkatkan skala ekonomi. Nah, di sini ada prosedur ekspor dan impor. Yang pertama itu persiapan ya, karena segala sesuatu harus dipersiapkan terlebih dahulu. Langkah awal dalam proses ekspor dan impor adalah melakukan persiapan yang matang, seperti memastikan kelengkapan dokumen, perizinan, dan memilih moda transportasi yang sesuai. Yang kedua, pengiriman. Jika persiapan sudah matang, kita lanjut ke tahap kedua yaitu pengiriman. Setelah persiapan selesai, barang dikirim ke negara melalui jalur darat, laut, atau udara. Proses ini melibatkan koordinasi dengan berbagai pihak, seperti perusahaan logistik, bea cukai, dan pelabuhan. Penyelesaian. Setelah persiapan sudah disiapkan dan barang sudah dikirim, nah, setelah tiba di negara tujuan, importir harus melengkapi dokumen terkait dan membayar bea cukai. Setelah semua proses selesai, barang dapat diterima dan didistribusikan. Nah, tantangan dalam ekspor dan impor. Ada berbagai macam tantangan, seperti regulasi dan kebijakan. Setiap negara memiliki peraturan dan kebijakan yang berbeda-beda terkait kegiatan ekspor dan impor. Memahami dan mematuhi berbagai persyaratan ini dapat menjadi tantangan bagi pelaku usaha. Ada juga dari infrastruktur logistik. Ketersediaan infrastruktur pendukung seperti pelabuhan, bandara, dan jaringan transportasi yang memadai menjadi faktor penting dalam kelancaran proses ekspor maupun impor. Fluktuasi harga. Harga komoditas global yang sangat fluktuatif dapat menjadi tantangan bagi pelaku ekspor dan impor dalam mempertahankan daya saing dan profitabilitas. Yang terakhir, resiko dan keamanan. Kegiatan ekspor dan impor juga menghadapi resiko seperti kerusakan barang, penundaan pengiriman, dan ancaman keamanan. Manajemen risiko yang efektif menjadi kunci untuk meminimalisasikan dampak negatif. Nah, peran pemerintah dalam ekspor dan impor. Kebijakan. Pemerintah berperan dalam membuat kebijakan dan regulasi yang mendukung kegiatan ekspor maupun impor, seperti perjanjian perdagangan, insentif, dan perlindungan industri domestik. Ada lagi dari infrastruktur. Pemerintah juga bertanggung jawab untuk membangun dan memelihara infrastruktur penunjang, seperti pelabuhan, bandara, dan jaringan transportasi yang memadai. Diplomasi. Pemerintah berperan dalam diplomasi perdagangan, seperti melakukan negosiasi perjanjian perdagangan bilateral dan multilateral, serta mempromosikan produk domestik di pasar global. Yang terakhir ada fasilitas. Pemerintah juga dapat memfasilitasi kegiatan ekspor dan impor, seperti menyediakan informasi, konsultasi, dan dukungan teknis bagi pelaku usaha. Nah, tren terkini dalam ekspor dan impor. Yang pertama itu digitalisasi. Tren digitalisasi dalam kegiatan ekspor maupun impor seperti penggunaan platform online,
Otomasi dan blockchain telah meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kecepatan proses. Yang kedua, diversifikasi. Pelaku usaha semakin menganekaragaman pasar ekspor dan sumber impor untuk mengurangi resiko dan ketergantungan pada satu atau beberapa mitra dagang. Yang ketiga, ada keberlanjutan. Tren lain adalah pergeseran menuju praktik ekspor dan impor yang lebih ramah lingkungan dengan fokus pada pengurangan emisi, efisiensi gas, dan penggunaan bahan baku yang berkelanjutan. Nah, kesimpulannya, ekspor dan impor merupakan komponen penting dalam perdagangan internasional yang memiliki banyak manfaat bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Namun, terdapat juga beberapa tantangan yang harus dihadapi, seperti regulasi, infrastruktur, dan fluktuasi harga. Pemeran pemerintah dalam membuat kebijakan, membangun infrastruktur, serta memfasilitasi kegiatan ekspor dan impor menjadi sangat krusial. Untuk mengoptimalkan potensi ekspor dan impor, beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan antara lain memanfaatkan teknologi digital, mendiversifikasi pasar dan mitra dagang, serta menerapkan praktik berkelanjutan dengan kolaborasi yang erat antara pemerintah, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya. Indonesia dapat terus meningkatkan kinerja ekspor dan impor serta memperkuat posisinya dalam perdagangan global. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Jika ada salah kata maupun salah pengucapan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi semuanya.